وحده لا شريك له. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Beb, sini Beb. Cucu Nabi? Ya, saya cucu Nabi. Saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek. Ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nashirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar lil Islam yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan pakai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Nah, silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu per satu per halaman, saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang, saudara, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asef Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid, saudara. Di kitab ini, saudara,
Mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab saya mau tanya, yang karang siapa? Mbak Alwi bukan? Mbak Alwi bukan? Berarti Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo? Jawab kompak, Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo? Betul. Jadi kalau ada mengatakan Mbak Alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Mbak Alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki. Itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rois Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca, tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu, sampai meninggal beliau di situ kuat. Tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh, banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada, Tuhfatuz Zaman.
Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah, karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Enggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Baklawi ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip, gedeleng bener-bener baca selawat malarab gedeleng deke kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Endi getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplo grupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi, kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Baklawi kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal. Ora ta'alluq lil mumkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Beb, sini Beb. Cucu Nabi? Ya, saya cucu Nabi. Saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana, nggak bakal ada. Karena memang tidak ada.